那个地方绝对不能去啊！地方我不去。你们没有选择。Yo, halo guys, selamat kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Tosouk de Maeskat part ke-50 di season kelima. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Nili pun menggunakan batu asap ungu untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika Nili berkultivasi, ia pun tahu bahwa kekuatan batu asap ungu ini sangat kuat dan tidak terlalu beracun. Namun dalam asap ungu ini sangatlah beracun. Daripada itu, untuk saat ini Nili pun hanya bisa menahannya dan juga meluaskan lautan jiwanya sedikit demi sedikit. Terlihat Nili pun tidak mengetahui bagaimana jalan kali ini terbentuk, karena sebelumnya ia hanyalah benih, tapi sekarang sudah tumbuh dikarenakan kekuatan jiwa. Dan ini bisa menyehatkan roh iblis Nili. Hingga akhirnya Nili pun berhasil menerobos ke tingkat emas bintang 3. Tapi Nili pun mengetahui sepertinya ia masih bisa mencapai emas bintang 4. Namun setelah Nili melanjutkan kultivasinya, muncullah seseorang di sana yang mencari Nili. Dan ternyata mereka adalah sekelompok orang yang mengincar Nili. Mereka pun berniat untuk merampok Nili dengan mengambil cincin ruang milik Nili. Dikarenakan mereka menduga di dalam cincin Nili pastinya banyak barang yang bagus. 老大，看到那小子的空间戒指没有？里面这么多紫岩石的雾气，我就说。 Mereka pun berniat untuk membunuh Nili dan juga mengambil barangnya. Dengan begitu, mereka pun akan kaya dan juga tidak kelaparan lagi. Mereka pun menyebut Nili bodoh dikarenakan berani menukarkan makanan dengan batu asap ungu. Terlihat salah satu anak buahnya pun berkata bahwa bos Xiaolong ada di tingkat emas bintang 5 dan pastinya Nili akan mati hari ini. 不知道，即便他用1代换100，今天也必死。老大可是黄药5星巅峰的高手。 Di sisi Nili, ia pun merasakan bahwa kekuatan jiwanya mulai bisa mengamati area sekitar. Nili bilang ia telah memulai dengan cara yang sama seperti di kehidupan Nili sebelumnya. Nili juga mengetahui bahwa Xiaolong ini salah satu orang yang kabur dari kota Glory di kehidupan Nili sebelumnya. Hingga akhirnya Nili pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus. 前世杀过很多从光辉之城逃难了，1个黄金级，3个白银级，前世今生。 一报还一报. Terlihat Xiaolong pun mengancam Nili agar segera menyerahkan barangnya. Namun dengan santai Nili berkata jika Xiaolong dan bawahannya mempunyai kemampuan untuk mendapatkannya. Mendengar hal itu, Xiaolong pun menduga kultivasi Nili tidak rendah dikarenakan berani melawan kelompoknya. Akan tetapi ia percaya diri dikarenakan ia ada di tingkat emas bintang 5 dan ia tidak mungkin kalah oleh Nili. Hingga akhirnya Nili pun menyatu dengan roh iblisnya dan ia pun langsung menyerang Xiaolong dengan kekuatan gravitasi. Saat itu Xiaolong pun menjadi terkejut dikarenakan inilah kekuatan tempur dari Master Roh Iblis seperti Nili. Kemudian terjadilah bentrokan di antara mereka berdua. Setelah hal tersebut, Xiaolong pun mengetahui bahwa kekuatan roh iblis Nili sangat menakutkan. Bahkan ia saja yang ada di tingkat emas bintang 5 sangat mudah untuk dikalahkan. Hingga akhirnya Xiaolong dan bawahannya menyerang Nili secara bersamaan. Namun Nili dengan mudah mengalahkan mereka semua. Terlebih lagi Xiaolong pun terpental dikarenakan ia terkena serangan semburan Ying yang milik Nili. Setelah hal itu, Nili bilang padahal ia belum bertarung dengan sekuat tenaga. Mendengar hal tersebut, bawahan Xiaolong pun mengetahui bahwa mereka telah salah besar dengan menyerang Nili. Saat itu, Nili pun menggunakan kekuatan gravitasinya untuk mencegah bahwa Xiaolong melarikan diri. Nili juga mengancam mereka akan bernasib sama seperti bosnya jika berani kabur dari sini.
Kemudian mereka pun memohon untuk diampuni oleh Nili. Mereka juga bilang ini adalah ide Xiaolong yang memaksa mereka merampok Nili. Mendengar hal tersebut, Nili pun mengetahui bahwa bawaan Xiaolong ini masih berguna untuknya. Nili mengatakan bisa saja ia mengampuni mereka, namun mereka harus mengantarkan Nili ke suatu tempat. Nili bilang ia ingin diantarkan ke Black Spearing. Mendengar hal tersebut, mereka pun tidak mau mengantarkan Nili, dikarenakan tempat tersebut sangat berbahaya. Kemudian Nili pun menghabisi salah satu dari mereka, dikarenakan tidak mau mengantarkan Nili. 不能去啊，那里去了肯定是死路。我不去，那个地。 Hingga akhirnya dua orang yang tersisa mereka pun akan mengantarkan Nili dikarenakan tidak punya pilihan. Ketika di jalan, dua orang itu pun menyesal dikarenakan mengikuti bosnya untuk membunuh Nili. Saat itu mereka berdua pun tadinya akan menipu Nili dengan berbelok ke arah kiri. Namun Nili mengetahui bahwa Black Spearing arahnya adalah belok kanan. Mereka berdua pun mengatakan jika Nili tahu tempat Black Spearing, mengapa Nili menyuruh mereka berdua menunjukkan jalan. Tapi Nili bilang untuk jangan protes dengan perintahnya. 权在什么地方？为什么还要让我们带路啊？我们错了，请大人原谅我们。可没让你说话。 Sementara itu, Tuan Muda Xiao dan ayahnya melihat Xiaolong yang telah kalah dari Nili sebelumnya. Ayahnya pun mengetahui bahwa Xiaolong terus menyerang Nili waktu itu. Ia juga mengetahui Nili menyerang Xiaolong hanya dengan berdiri di atas batu. 小狼竟然输了，我太，既然这里没有对手的脚印，小狼的脚步较为沉重，从这里到石头上，到了这里之后。 Ditambah lagi Xiaolong ditekan oleh Nili sampai batas kekuatannya. Menurut pengamatannya, Xiaolong dikalahkan hanya dengan beberapa langkah. Mendengar hal itu, Tuan Muda pun menjadi terkejut Xiaolong dikalahkan dengan mudahnya. Padahal Xiaolong ada di tingkat emas bintang 5. 没错，而且你再看黄药五星境界，父亲，你是数招就能。 Ayahnya pun menduga dari luka Xiaolong dikalahkan oleh Master Roh Iblis dengan satu pukulan. Mendengar hal itu, Tuan Muda pun menduga orang itu adalah Nili. Namun ia juga ragu Nili bisa melakukan hal itu dikarenakan usia Nili baru belasan tahun. Tapi ayahnya bilang itu mungkin saja, dikarenakan sejak zaman kuno banyak jenius yang lahir. 我们几乎失去了所有功法，黑曜级强者也不是什么稀罕的事，不可能。上古时期，天 Ditambah lagi kota Glory memiliki banyak praktisi yang kuat. Ia pun menduga walaupun Nili belum mencapai tingkat emas hitam, namun takutnya Nili memiliki bodyguard di tingkat emas hitam. Ia pun menyuruh anaknya jika lain kali bertemu dengan Nili, Tuan Muda harus bersikap sopan kepada Nili. 要非常客气小心才是。啊，也有一位黑金级的强者暗中跟随。 Setelah hal itu, mereka berdua pun mengikuti jejak Nili dan lainnya. Tuan Muda pun mengatakan nampaknya mereka menuju tempat Black Spearing. Ayahnya pun bilang jika sudah masuk ke sana, maka dipastikan akan mati. Bahkan jika di tingkat obsidian saja, sulit untuk keluar hidup-hidup dari sana. 我们不能再前行了，踏入黑泉必死无。纵然是黑曜级别。 Ayahnya pun menduga Nililah yang memaksa bawa Xiaolong untuk mengantarkannya ke Black Spearing. Hingga akhirnya ia pun menyuruh anaknya untuk menunggu Nili keluar dari Black Spearing. Jika Nili muncul, maka segera undang Nili ke rumah mereka. Namun jika Nili tidak keluar-keluar, maka tidak usah lagi menunggu Nili. Kembali kepada bawa Xiaolong, mereka pun terkejut melihat banyaknya tulang di tempat Black Spearing tersebut. Oke guys, itu adalah dari Tales of Demon Asgard part ke-50 di season kelima. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate hari Rabu depan ataupun minggu paling telat, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga berdoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.